Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini mungkin dapat kesempatan juga kita mencari cara yang baru, teknik yang baru untuk bisa mendampingi anak di rumah. Karena nggak bisa cara yang lama mendampingi anak itu dipakai dengan kondisi seperti ini. Karena penerapannya pasti akan berbeda gitu. Dan kita juga harus menjaga kesehatan juga karena memang pandemi ini masih berlangsung dan kita juga belum memahami sampai sejauh mana dan sampai kapan akan berakhir. Oke, nah reaksi normal terhadap pandemi. Sebelumnya juga saya mungkin mau bercerita sedikit, saya juga menjadi bagian dari gugus tugas COVID gitu untuk layanan sejiwa 119. Jadi kalau misalnya memang dalam kondisi urgent terkait kondisi psikis terkait pandemi, bisa di call di 119 pusat layanan. Nah, di sini memang saya mendapatkan banyak sekali cerita ataupun konsultasi terkait reaksi yang dihadapi pada saat pandemi. Dan memang yang paling banyak adalah cemas, sulit konsentrasi, mudah lupa gitu ya, sesuatu halnya jadi kayak mudah terganggu dan terdistrak gitu. Terus gelisah, susah tidur bahkan itu kalau misalnya yang sudah cukup mengganggu, dan adaptasi lingkungan sekitar terganggu. Nah, ini dampak dalam pembelajaran anak-anak sangat terasa pada kondisi seperti ini. Hampir semua peran tinggal di rumah dan dampak secara spesifiknya seperti apa itu berbeda-beda tiap orang dan tiap anak juga beda-beda. Nah, seberapa sadar, menerima dan siap dengan bencana ini yang harus kita lakukan. Nah, tema kali ini kita akan mempersiapkan kondisi seperti itu. Nah, ini juga nih salah satu dampak di rumah kita. Ada yang mungkin merasakan, saya banyak mengeluhkan anak-anak itu tuh nggak mau belajar di rumah karena ibu lebih serem katanya gitu. Mama atau ada yang cerita mami lebih galak dari guru di sekolah gitu. Banyak anak-anak yang mengeluhkan gitu belajar di rumah menjadi cukup adaptasi yang baru dan terkadang tidak semua anak nyaman gitu karena memang tanpa sadar peran kita yang tadinya juga belum sempat dibekalin bagaimana cara pembelajaran di rumah ini secara mendadak, jadi tanpa sadar kita sebagai orang tua juga belum ada persiapan. Nah, kondisi inilah yang harus kita pahami karena menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya, namun kita belajar dari hal-hal yang bersifat seperti sekarang, webinar, pelatihan, apapun seminar dan lain-lain ya. Jadi memang kondisi ini banyak dialami kondisi pandemi saat ini, apalagi semua tugas-tugas juga pindah di rumah. Nah, ini ada beberapa ketidakefektifan dalam kegiatan belajar mengajar saat ini. Bagi siswa yang terkadang terkendala adalah adaptasi dengan alat belajar, tugas yang cukup banyak yang pindah semua di rumah, komunikasi, koordinasi, kebiasaan-kebiasaan yang tadinya di rumah itu tidak ada aktivitas sekolah, terus tiba-tiba ada aktivitas sekolah. Nah, ini tanpa sadar bagi anak-anak cukup mengalami keterbatasan tersendiri dalam belajar. Dan ditambah lagi, terkadang kalau di sekolah itu banyak ketemu teman-teman. Nah, sekarang itu kayak ditarik dan di rumah di rumah gitu tanpa sadar aktivitas sosialnya juga berkurang. Jadi secara emosional tanpa sadar mungkin ada yang mengeluhkan di sini juga orang tua kalau anak ada yang berubah secara perilaku ataupun emosional, ini wajar karena dihadapi dalam kondisi seperti ini. Namun kita akan fokus pada solusinya, jadi tidak lagi masalahnya. Oke, bagi orang tua di sini semua anggota berkumpul di rumah, dari yang kakak, adik, mungkin orang tua juga bekerja di rumah, jadi tanpa sadar semuanya juga berada di rumah gitu ya. Dan tanpa sadar juga pengaturan tugas sehari-hari juga semua berubah, apalagi yang tadinya ibu rumah tangga cukup mengantarkan sekolah terus pulang dengan kegiatan rumah tangga gitu, terus sekarang anak pun juga ada di rumah, jadi tanpa sadar adaptasinya juga agak sedikit terganggu. Nah, bagi guru pun juga ada kendala. Isu yang sama dengan orang tua yang lain, tuntutan inovasi, kreativitas dalam pembelajaran. Karena apa? Karena ketika monoton, ini anak juga tidak akan mau mengikuti proses belajar mengajar gitu. Jadi ada kreativitas dalam pembelajaran daring ini yang dituntut dari guru untuk bisa beradaptasi. Metode pembelajaran daring agar efektif untuk semua anak gitu. Dan tanpa sadar juga terkadang keluhan guru juga agak sedikit mengurangi penilaian karena
banyak juga dari anak-anak itu penugasannya itu dikerjakan juga dari orang tua. Jadi guru kurang sedikit bisa menilai mana nilai yang benar-benar maksimal dari anak gitu. Jadi bukan cuma orang tua ya dalam artian di sini yang dirugikan, tapi semua aspek pun sedang beradaptasi. Makanya kita pahami dulu agar lebih mudah melewati proses ini. Nah, ini satu pertanyaan, kira-kira ada nggak dalam ruangan Zoom meeting ini tanda-tanda bahwa mungkin kita mengalami sedikit beban pikiran atau stres? Contohnya, ciri-cirinya misalnya keinginan yang kuat untuk terus-menerus mendapatkan informasi terkini mengenai COVID-19 sehingga menyebabkan kesulitan untuk berfokus pada topik lain. Jadi tanpa sadar ketika cemas, dia akan keinginan mencari tahu siapa lagi yang kena, atau gimana lagi nih, oh ciri-cirinya gimana, aduh kok kayaknya saya batuk-batuk, cari lagi nih. Nah itu tanpa sadar kita sedang mengalami kecemasan ataupun stres dalam kondisi seperti itu. Kesulitan konsentrasi, sulit juga dalam membuat keputusan besar atau kecil yang tadinya bisa dengan sigap, oh harus ngapain, tahu tindakannya dan lain-lain, sekarang jadi mudah tergantungan sama orang, banyak nanya-nanyain apa ini masalahnya dan lain-lain. Nah ini tanpa sadar ada mengalami beban pikiran atau stres ini sendiri. Rasa kewalahan, mudah marah atau cemas, mengalami gangguan pola makan dan pola tidur. Ya semoga dalam ruangan ini tidak ada yang menghadapi atau mengalami kejadian seperti ini, namun alangkah lebih baiknya ketika memang ada merasakan di sini kita segera menyadari dan segera mencari tahu apa yang harus dilakukan ya. Jadi jangan sampai berlarut-larut. Karena apa? Karena memang dalam kondisi seperti ini dituntut juga ketepatan dan kecepatan kita dalam mengambil keputusan. Nah, ini juga yang harus kita kenali dalam kondisi yang mungkin dialamin anak. Di sini nanti mungkin kita akan lebih banyak juga tanya jawab, jadi lebih dapat ke permasalahannya, ke case-nya. Namun saya menggambarkan sedikit di sini dalam ciri-ciri yang dialami anak, gitu mungkin adalah beberapa mungkin awalnya senang berada di rumah karena sering berkumpul kembali di rumah, namun seiring waktu terhadap rutinitas mereka akan jadi bosan dan biasanya akan meningkatkan stres gitu. Anak bisa stres bisa sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak anak yang saya hadapi gitu ya, tanganin gitu. Stres itu terlihat dari perubahan perilaku. Nah, jadi bukan kayak stres kita ya sebagai orang tua, tapi anak itu tuh ketika mengalami stres ada terjadi perubahan perilaku dan emosi. Nah, ada juga mengalami ketakutan, kecemasan, karena apa? Tanpa sadar ketika di rumah segala sesuatu halnya tanpa sadar mungkin terbatas gitu. Jangan di sini, jangan ini, stop di situ, apa ya. Jadi tanpa sadar anak-anak juga ada tumbuh rasa cemas dan takut terjadi kesalahan. Jadi tanpa sadar dia cenderung pasif jadinya. Mereka mungkin menangis atau lebih kayak nggak bisa lepas dari kita sebagai orang tua, mau pergi dikit udah rewel gitu. Nah itu karena kebiasaan yang saat ini terbentuk, jadi membuat anak jauh lebih melekat dengan kita. Ya, ini salah satu cirinya. Mungkin nanti materi sendiri kalau diizinkan nanti bisa di-share juga, bisa dibaca-baca juga lagi kembali. Nah, ini anak-anak mungkin juga mengalami naik turun dalam perilaku dan emosi. Ini kita kenalin yang tadinya pendiam mungkin menjadi luar biasa aktif, terus jadi agresif, atau malah sebaliknya jadi murung gitu. Itu kita kenalin anak kondisinya, emosinya sekarang seperti apa gitu. Nah, kesehatan mental anak dan remaja selama pandemi. Di sini yang pertama, terkadang dia mengalami merasa cemas dan cemasnya anak ini terkadang kurang dipahami kalau dia itu sedang mengalami cemas. Beda sama kita sebagai orang dewasa cukup paham. Namun yang tadi kita pahami dari perilaku yang anak munculkan. Misalnya tiba-tiba yang tadinya berani kok jadi takut, apa-apa harus ditemenin gitu. Nah, ini juga mungkin bisa mengalami perasaan emosional seperti ini. Merasa terisolasi, khawatir dan takut tertular penyakit karena tanpa sadar kita tiap hari mengedukasi bahwa ini ada virus, hati-hati, dia dapat berita juga virus dan lain-lain. Jadi tanpa sadar ada kekhawatiran seperti itu. Adanya perasaan kesepian karena tanpa sadar jauh dari orang teman-teman gitu ya. Biasanya terhibur teman-teman sharing cerita apa. Nah, sekarang perasaannya ada sisi perasaan kesepian. Ini yang harus kita pahami dan sadari. Ada nggak kira-kira ciri-ciri atau perilaku anak
yang mengalami hal-hal seperti ini. Ya, kita kenalin. Nih ya, masa sulit ini kita akui dulu bahwa ini adalah masa-masa sulit dan membutuhkan pengelolaan stres yang baik. Karena apa? Pandemi ini, virus ini juga terkait imunitas kita. Ya, dengan kondisi manajemen stres yang baik, pikiran diolah, pola hidup diolah, diharapkan imunitas pun juga semakin membaik. Jadi tidak mudah tertular dengan virus ini, gitu ya. Pengasuhan dan pembelajaran anak dalam kondisi normal saja sudah sangat menantang, apalagi dalam kondisi pandemi dengan segala ketidaknormalannya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke orang tua cerdas dan bahagia, mungkin apa bisa langsung kayak interaktif juga, Mbak Tari? Boleh ya? Ada nggak kira-kira di dalam ruangan Zoom ini orang tua, Bapak Ibu sekalian yang mengalami anaknya mungkin ada perubahan secara perilaku dan emosional? Mungkin Bu Arini saya di sini ya menyalakan mic gitu biar lebih sharing gitu. Ya, silakan Ibu. Ada mungkin yang mengalami masa-masa sulit seperti ini, terus anak-anak ada berubah secara emosi ataupun perilaku, mungkin ibu-ibu di sini, orang tua. Monggo kalau misalnya ada yang mau berbagi mic-nya. Ibu mic-nya aja. Ada. Mungkin ini nyambi ya, atau sambilan gitu ya. Nanti mungkin kita akan lebih aktif ke pertanyaan ya. Di sini sesi tanya jawabnya terlebih dahulu. Intinya adalah ketika kita menjadi orang tua yang bahagia, Allah akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Karena apa? Secara emosional, ketika kita bahagia dan anak juga happy, dalam proses pembelajaran akan jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih mudah diserap. Ya, jadi kalau misalnya anak sudah stres duluan, takut duluan, terus belajar, ini biasanya terhambat gitu dalam proses pembelajaran. Jadinya agak mudah lambat dalam menangkap pembelajaran itu sendiri. Jadi manajemen diri dan menjadi orang tua yang bahagia itu penting sekali. Ya, atasi stres dan respon negatif dengan stop atau berhenti terlebih dahulu, terus olah nafas, terus melihat atau menelaah apa yang dilakukan, terus berespon, oke aku semakin tenang, semakin bahagia. Atau ketika stres mengalami anak yang cukup agresif atau aktif atau temperamen, kita sebagai orang tua menyadari dulu kalau misalnya mau emosi atau marah, kita lari dulu. Biasanya saya bilang hindari dulu anak. Cari di tempat yang lebih baik, atur dulu emosi kita, nafas kita, baru kembali habis itu tuh dengan anak bersentuh lagi. Jadi jangan memaksakan ketika memang lagi marah, itu tetap berhadapan sama anak. Itu biasanya jadi kurang efektif. Anak jadi makin rewel, kita juga makin stres gitu. Jadi kita berhenti dulu, stop dulu untuk merespon emosi kita. Latihan harian ini beda dengan peralihan aktivitas, atur suasana hati ya. Jadi latihan harian itu berarti mungkin di sela-sela waktu kita melakukan exercise workout gitu ya, atau melakukan yoga atau latihan atau ibaratnya juga latihan olah nafas, itu penting sekali gitu. Bukan malah mengalihkan atau mengalihkan dengan aktivitas yang lain karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, imajinasikan di sini seperti gelombang radio, dalam artian kita mengimajinasikan diri kita, oke, saya semakin bahagia, saya semakin tenang, gitu ya. Nah, itu nanti emosi atau suasana hati kita pasti akan berubah, gitu. Bangun keyakinan diri dan beri dukungan untuk membangun kemandirian, lalu bangun kehangatan dan ikatan emosional yang lebih erat, dan ciptakan keteraturan dan disiplin positif. Karena apa? Ketika anak-anak di sini sudah dengan rutinitas yang biasa, di hari berikutnya, minimal 21 hari betul kita melakukan aktivitas yang rutin, dan di kemudian hari, di hari 22 atau sebulan itu anak sudah secara otomatis. Namun kalau ketika rutinitasnya berubah, hari ini mandinya jam sekian, besok jam sekian, dan itu kurang membangun kedisiplinan diri anak-anak. Jadi kalau bisa dibuat jadwal yang rutin di rumah gitu untuk membiasakan kebiasaan anak gitu. Nah,
Ini bangun ikatan emosional lebih erat lagi, jadi antusias. Tersenyum dan bersarkan gitu ya, selamat pagi kakak, gitu. Jadi emosi kita itu tuh tertular dengan anak-anak. Tabungan perhatian kita penuh penghargaan. Jadi tiap hari berikan sugesti positif pada anak, kata-kata pujian, kata-kata positif, ya, optimis, percaya diri, semangat itu menjadikan motivasi atau alam bawah sadar bagi anak. Nah, gunakan nada dan bahasa tubuh yang bersahabat, ya, komunikasi kata-kata nada dan bahasa tubuh itu penting sekali. Nah, di sini memberikan cinta tanpa syarat, jadi dalam artian memang dalam kondisi anak pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Anak pertama pasti akan berbeda dengan kedua, ketiga, dan lain-lain. Jadi lihat dari sisi kebutuhan masing-masing anak dan memberikan cinta ini akan membantu anak dalam bertumbuh, tumbuh kembangnya akan optimal gitu. Beri kesempatan untuk membuat pilihan, jadi jangan semuanya apa-apa kita yang mengatur, karena itu yang membuat anak ketergantungan dengan kita. Jadi tanpa sadar ketika hal-hal simpel aja, mau pakai baju mana, ini atau ini. Jadi anak-anak dibuat pilihan untuk sehari-hari. Jadi itu membangun kemandirian anak di rumah. Nah, bantu Ananda memiliki perasaan dihargai dan kompeten. Wah, terima kasih sudah membantu ibu menyapu, gitu. Wah, terima kasih sudah mengerjakan PR. Jadi anak juga menjadi lebih perasaannya dihargai dan positif. Tunjukkan empati, gunakan keterampilan mendengarkan yang aktif. Jadi susah ya tugasnya. Coba ibu lihat, coba memilihat, gitu. Jadi empati kita rasain juga anak itu tuh berat, walaupun kita tahu itu adalah kewajibannya gitu. Jadi empati itu sangat penting buat anak jauh lebih stabil secara emosional. Agar anak tetap bahagia dan bermakna di masa corona, apa yang harus dilakukan? Ini yang tadi saya sampaikan, kembangkan hubungan positif dengan anak. Jadi berikan perhatian dan pahami perasaan anak. Jadi bukan cuma sekedar sudah selesai belum tugasnya, tapi susah apa enggak, happy apa ini, apa yang terhambat, gitu-gitu. Jadi perhatian dan pahami perasaan anak ini penting sekali untuk kemajuan secara intelektual maupun emosional anak. Nah, jelaskan bahwa dalam situasi sulit kita layak untuk lebih kompak. Jadi dibutuhkan kerjasama. Jadi diajak kakak, adik, mami minta kerjasamanya ya, mami minta tolong ya, kakak kerja ini, adik kerja ini. Jadi diajak kerjasama, jadi bukan malah kayak memerintahkan. Nah, ini beda. Kalau anak zaman sekarang diperintah tuh pasti akan menolak. Tapi ketika diberikan kepercayaan, wah kamu bisa nih bantu mami, itu akan luar biasa. Dan biasanya akan jauh lebih kooperatif anak-anak. Nah, cari peluang untuk puji anak, ini penting banget. Jadi kesempatan apapun dipuji terus. Bantu dia melakukan kegiatan dan kesibukan yang bermakna dan bersikap sabar. Hindari mengkritik dikit-dikit, tuh bantu aja kok belum selesai, tuh lambat banget, tuh kok nggak cepet gitu. Jadi hindari ini gitu. Menilai dan menghakimi juga dihindari. Bangun persuasif dan dialogis, dalam artian ya kita sharing gitu dengan anak apa yang dirasakan. Nah, selain itu ini informasi yang akurat yang disampaikan, jadi memang harus tahu informasi yang kita mau sampaikan ke anak tuh sumbernya dari mana. Nah, seimbangkan aktivitas anak, belajar, bermain, berkarya, beribadah, dan beristirahat, ini sudah punya waktu-waktunya. Jadi, harus seimbang, nggak cuma monoton belajar, nggak monoton bermain, tapi semuanya berimbang. Nah, terakhir, pertahankan rutinitas bersama. Ya, jadi beribadahnya bareng, intensitas olahraganya, workout-nya bareng, jadi seru-seruannya bareng, misalnya latihan yoga atau olahraga ringan sedikit di rumah bareng anak, itu pasti seru sekali dan anak akan suka dan bonding dengan orang tua akan semakin baik. Nah, makan bersama dan lain. Jadi diusahakan hal-hal yang bisa dilakukan bersama itu ditingkatkan di rumah. Nah, untuk anak yang sudah agak besar dan butuh konsentrasi belajar, sediakan sudut atau ruang belajar yang definitif. Buat setting yang mendukung. Jadi kebanyakan mengeluh dalam mendampingi anak belajar di rumah, tanpa sadar anak tuh belajar di atas kasur. Nah, ini kan kalau udah di atas kasur biasanya kan udah tidur gitu ya, karena mereka tahunya kasur adalah tempat tidur gitu. Atau ibaratnya di depan TV belajarnya, nah ini sekali. Jadi kalau bisa, karena kondisinya
sudah cukup lama kita menjalani rutinitas belajar di rumah, berikan satu ruang, tempat, ataupun kursi, ataupun meja yang memang anak belajar di sana. Kalau saya sarannya bahkan ada tempelin wallpaper di sudut ruangan ya, belajar. Wallpaper yang menarik, biar dia tahu, oh saya belajar di sana. Jadi kondisikan seperti itu. Tetap terhubung dengan teman-teman atau keluarga melalui daring, luring, dan tetap aman. Jadi dengan teman-teman juga tetap WhatsApp-an, oh kamu rindu dengan sahabatnya siapa, itu video call gitu. Jadi tetap terhubung di sana. Monitoring kegiatan daring anak dan tetap terlibat secara tepat. Pastikan komunikasi dengan guru kan pasti tetap aktif ya, pelaporan dan yang lain. Untuk materi dari Bahagia Belajar di Rumah, cukup sekian.